Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang taukid. Apa itu taukid? Taukid itu penegasan suatu pernyataan. Jadi pernyataannya ini ditegaskan lagi, diperkuat dengan taukid. Ayo, yang mana taukid ini sama seperti pembahasan sebelumnya, yaitu lafadz yang mengikuti lafadz sebelumnya. Fahim? Ayo, atau biasa kita sebut dengan at-tawabi'. Nah, jadi taukid huwa at-tabi'u lil mu'akkad, yaitu lafadz yang mengikuti lafadz sebelumnya yang disebut dengan mu'akkad. Oke? Taukid adalah isim yang mengikuti lafadz sebelumnya yang biasa sebut dengan mu'akkad. Mengikuti dalam hal apa saja? Dalam rafa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifatnya. Baik. Jadi taukid mengikuti mu'akkad dari segi rafa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifatnya. Ya sama, kalau kita kemarin sudah paham tentang masalah ngikutnya tawabi pada lafaz sebelumnya, maka di pembahasan taukid ya selesai. Masalah i'rabnya ngikut lafaz sebelumnya. Ayo. Kalau depan dibaca rafa, maka dia dibaca rafa taukidnya. Kalau depannya dibaca nasab, maka taukidnya dibaca nasab. Kalau muakkadnya atau depannya dibaca jar, maka dia juga dibaca jar. Fahim? Ayo. Kemudian taukid itu ada dua model. Penegasan suatu pernyataan itu ada dua model. Jadi taukid ada dua macam. Yang pertama taukid lafzi, yang kedua taukid maknawi. Taukid lafzi itu gimana? Yaitu pengulangan suatu lafadz dengan lafadz yang sama. Apa? Taukid lafzi, pengulangan lafadz dengan lafadz yang sama. Ayo. Entah dalam bentuk isim, fi'il atau huruf. Ayo. Ja'a Zaidun. Ayo. Maka ini apa? Taukid yang belakang. Ja'a Zaidun. Khalas. Taukid. Pengulangan pokoknya. Dalam bentuk huruf. Aslinya huruf itu nggak boleh ditaukiti kecuali di dalam kalimat huruf yang statusnya dia menjadi suatu jawaban dari suatu pertanyaan. Makanya contohnya na'am gitu. Iya gitu. Baik. Ya, maka ini contohnya taukid yang lafzi. Nggak usah bingung-bingung. Kalau taukid lafzi adalah pengulangan lafaz dengan lafaz yang sama, entah dalam bentuk isim, fi'il ataupun huruf. Makanya jarang dibahas gini. Yang biasa kita jumpai contohnya taukid yang lafzi itu kalau nggak salah di saat kita baca kitab-kitabnya Imam Ghazali. Kayak di kitab Minhajul Abidin itu kita sering menjumpai lafaz-lafaz yang diulangi oleh Imam Ghazali, itu menunjukkan bahwasanya apa yang dipaparkan oleh Imam Ghazali itu sangat penting sekali. Ayo. Di saat saya baca Minhajul Abidin itu ketika pembahasannya sudah di akhir itu ada lafaz-lafaz yang diulang-ulang oleh Imam Ghazali. Nah, itu berarti dia masuk ke taukid yang lafzi, yaitu pengulangan lafaz dengan lafaz yang sama, entah dalam bentuk isim, fi'il ataupun huruf. Pokoknya taukid lafzi adalah pengulangan lafaz yang sama, selesai. Gak usah bingung-bingung. Nah, tapi puncak pembahasannya taukid itu biasanya di mana? Di sini. Di pembagian yang kedua, yaitu taukid apa? Maknawi. Ya, puncaknya di sini. Panjang lebarnya di sini. Kalau di sini ya sekilas aja karena jarang terjadi. Tapi yang sering kita jumpai yang di sini, yaitu pembagian taukid yang nomor 2, yaitu taukid apa? Maknawi. Taukid maknawi itu taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz
berikut ini dengan menggunakan lafadz an-nafs, lafadz al-ain, lafadz kullun, jami'un, ammatun. Ayo. Oke? Ayo. Penegasan suatu pernyataan dengan menggunakan lafadz-lafadz berikut ini. Lafadz nafs, al-ain, lafadz kullun, jami'un. Paham tak? Ayo. Contoh penegasan dengan menggunakan lafadz an-nafs. Ja'a Zaidun nafsuhu. Telah datang Zaid, nafsuhu. Ya Zaidnya yang datang. Bukan anaknya atau kakaknya, adiknya, orang tuanya, bukan. Nafsuhu. Yang datang adalah Zaidnya sendiri. Dirinya sendiri itu sendiri. Ja'a Zaidun. Nah, berhubung dia muakkad. Nah, ini muakkad namanya. Muakkad ini taukid. Oke. Berhubung muakkadnya dibaca rafa, maka di sini juga nafsuhu. Nah, dia harus baca rafa. Kalau depannya Zaidan umpama, ra'aitu Zaidan, maka nafsahu gitu. Gak usah bingung-bingung. Kayak pembahasan sebelumnya di na'at, di apa kemarin itu atof, sama. Kemudian ketika depannya mungkin Zaidin umpamanya, maka nafsihi gitu. Baik. Ayo, tapi berhubung di sini dibaca rafa, maka dia harus dibaca rafa juga taukid. Jadi nafsuhu. Ayo. Nafsuhu. Baik. Ayo. Hu ini domir yang menyesuaikan apa? Muakkadnya. Domir ini menyesuaikan pada muakkadnya. Jadi ketika muakkadnya itu mufrad, maka domirnya juga harus mufrad, dan bentuk taukidnya juga harus bentuk mufrad. Nafsun, satu orang maksudnya. Satu jiwa. Nah, Ja'a Zaidun nafsuhu. Yang datang adalah Zaidnya gitu. Nafsuhi sebagai penegasan aja taukidnya. Dan bentuk lafadznya harus mufrad, domirnya juga harus mufrad juga. Dan mudzakkar, kalau Zaid mudzakkar. Sama ini juga. Ja'a Zaidani, Zaidani baca rafa. Rafanya pakai apa? Pakai alif. Nah, ini muakkad. Isim tasniyah. Isim tasniyah. Maka di sini harus anfusu. Nah, sama anfusu. Ketika muakkadnya berupa isim tasniyah dan jamak, maka nafasnya ini dirubah menjadi anfus, mengikuti wazan af'ul. Oke, anfus. Anfusuhuma. Gak boleh Ja'a Zaidani nafsuhuma, gak boleh. Tapi yang betul Ja'a Zaidani anfusuhuma, seperti itu. Oke, anfusuhuma. Karena muakkadnya berupa apa? Isim tasniyah. Huma ini menyesuaikan muakkadnya, anfusuhuma. Karena depannya adalah isim tasniyah. Huma ini menunjukkan isim tasniyah. Ja'al qaum. Qaum banyak orang. Ini muakkadnya. Muakkadnya berupa jamak, ja'al qaumu. Umpama al-qaumu jamak, ya kan? Maksudnya menunjukkan arti banyak orang. Ja'al qaumu. Maka di sini anfusu hum. Nah, menunjukkan bahwasanya al-qaum ini banyak orang. Paham? Enggak usah bingung-bingung. Gampang pokoknya. Kalau depannya rafa, maka taukidnya juga rafa. Oke. Ketika muakkadnya nasab, maka dia ikut nasab. Ketika dia jar, maka taukidnya juga ikut jar. Paham? Ayo. Ketika muakkadnya bentuk tunggal mufrad, maka taukidnya harus mufrad nafs. Ketika muakkadnya berupa isim tasniyah, maka dia taukidnya berbentuk apa? Anfus. Begitu juga ketika muakkadnya berupa jamak, maka taukidnya juga harus anfus. Dan domirnya ini hum ini menyesuaikan muakkadnya. Kalau muakkadnya isim tasniyah berarti di sini pakai huma. Kalau muakkadnya berupa jamak kayak gini, maka dia juga pakai hum. Fahim? Aywa. Wadah. Kemudian al-ain.
Al-ain. Artinya al-ain itu ya orangnya langsung, ya barangnya langsung gitu maksudnya. Ya kayak nafas kemarin. Kayak nafas ya. Ja Zaidun. Oke, nu. Enggak boleh nani, enggak boleh, tapi nu menyesuaikan karena muakkadnya dibaca rafa. Baik? Ayo, muakkadnya dibaca rafa, maka taukidnya dibaca rafa juga. Umpamanya kita mengatakan raaitu Zaidan, maka di sini ainahu. Oke, ainahu. Baik. Ayo Zaidan umpamanya, maka di sini ainihi gitu. Baik. Ayo, dan bentuk ainnya harus tunggal, yaitu ain gitu. Dan dhamir hu ini menunjukkan muakkadnya adalah satu orang laki-laki. Sama mirip-mirip ini juga. Ja'a Zaidani, ini muakkad. Dibaca rafa pakai alif karena isim tasniyah. Maka al-ainnya dirubah menjadi a'yun, mengikuti wazan apa? Anfus. Ja'a Zaidani a'yunu. A'yunuhuma. Itu okay. Umpama ra'aitu Zaidaini, ya maka otomatis a'yunahuma. Zaidaini baca nasab pakai ya. Laqitu atau iltaqaitu bi Zaidaini, maka a'yunihima. Ayo, fahim? Ayo, hakada wadah jiddan. Huma yang menyesuaikan karena muakkadnya isim tasniyah. Kalau umpamanya muakkadnya ini adalah jama, maka bukan huma tapi hum jama. Fahim? Ayo, ini juga sama. Al-qaumu, maka a'yunu hum sama. Fahim? Ayo. A'yunuhum, enggak boleh a'yunahum atau a'yunihim, enggak boleh, tapi a'yunuhum. Hum ini menunjukkan bahwasanya kalau muakkadnya itu memiliki arti banyak jamak. Fahim? Ayo, a'yunuhum. Ayo. Fahim? Ayo. Jadi kalau lafaz nafas dan ain ketika muakkadnya itu berbentuk mufrad, ya, maka lafaz nafas dan ainnya tetap bentuk mufrad. Nafsuhu ainuhu, enggak berubah gitu maksudnya. Baik. Tapi kalau muakkadnya berupa tasniyah ataupun jamak, maka bukan ainuhu lagi atau nafsuhu lagi, tapi dirubah mengikuti wazan af'ul. Maka menjadi anfusuhuma, anfusuhum, a'yunuhuma, a'yunuhum. Baik. Ayo. Kemudian yang ketiga yaitu taukid dengan menggunakan lafaz kullun, jami'un sama ammatun. Nah, kalau kullun ini, jami'un sama ammatun ini itu ditaukiti hanya muakkad yang mufrad dan jamak saja. Isim tasniyah enggak bisa. Karena isim tasniyah di sini ada sendiri nomor 4. Baik? Ayo. Ja'a al-jaishu kulluhu au jami'uhu au ammatuhu. Paham? Ja'a al-jaishu kulluhu, ini muakkad. Ini taukidnya. Au ja'a al-jaisu kullu, atau ja'a al-jaisu jami'uhu, ini taukid juga. Ja'a al-jaisu ammatuhu, ini taukid juga. Jami'uhu ammatuhu. Baik. Ayo, ada pertanyaan. Lafaz jais ini jama apa enggak? Kok domirnya ini pakai hu? Kenapa enggak hum? Kenapa enggak kulluhum? Kenapa enggak jami'um? Kenapa ammatuhum? Jadi di dalam bahasa Arab itu ada jama, ada isim jama. Ada jama, ada isim jama. Mungkin lafaz jais ini maksudnya pada isim jama. Bentuk lafaznya itu mufrad tapi memiliki makna banyak, sehingga domirnya itu menyesuaikan lafaznya. Baik.
Ayo, jadi di dalam nahwu itu ada jamak sama isim jamak. Kalau isim jamak bentuk lafadznya mufrad. Oke. Tapi memiliki makna banyak. Tapi kalau jamak, makna dan bentuk lafadznya jamak. Sehingga penggunaan dhamir itu sesuai dengan lafadznya, bukan pada maknanya. Ayo, paham? Ayo, berhubung di sini lafadznya al-juz adalah mufrad meskipun maknanya banyak, maka dhamirnya pakai hu. Paham? Ayo. Begitu juga lafadz al-insan. Al-insan itu kita bilang mufrad ya mufrad, kita bilang maknanya banyak ya banyak. Jadi ya begitulah isim jamak. Apalagi An-nas, ayuhan nas, itu lafadz an-nasnya itu ya iya nggak punya jamak, gitu maksudnya ya nas, gitu. Fahim? Ayo. Jadi ketika muakkadnya di sini dibaca rafa maka kullu jami'u ammatu. Baik, ayo. Tapi kalau dibaca nasab maka kullahu jami'ahu ammatu. Atau dibaca jar al-jaisi ya kullihi jami'ihi ammati. Baik. Ayo, begitulah seperti itu. Kemudian ja'a rijal, para laki-laki datang, ya kan? Para pejantan laki-laki pada datang. Kulluhum ar-rijalu, ya kulluhum, ayo, jami'uhum, ammatuhum. Oke, kulluhum ini taukidnya, rijal ini muakkadnya, ini taukidnya. Nah, taukid mengikuti harokatnya muakkad. Apa ini terus? Taukid juga ini. Taukid harokatnya mengikuti lafaz sebelum. Kalau depannya alias muakkad yang dibaca rafa maka taukidnya dibaca rafa. Kalau muakkadnya dibaca nasab maka taukidnya dibaca nasab. Kalau muakkadnya dibaca jar maka taukidnya pun sama dibaca jar. Paham? Ayo. Dan saya ulangi lagi bahwasanya lafaz kullun jami'un ammatun ini, ya kan? Itu apa namanya? Taukid untuk muakkad yang mufrad dan jamak saja. Lah kalau musanna gimana atau tasniyah gimana? Ini pakai kila sama kilta. Kalau kila untuk mudzakkar, oke. Kalau kilta untuk muannas. Oke. Tasniyah yang berupa isim mudzakkar, oke. Kalau kilta tasniyah yang berupa apa? Muannas. Fahim? Ayo, jaa zaidani. Kila huma. Dibaca rafa pakai alif, ini juga sama, kila. Jaa al-hindani kilta. Oke, dibaca pakai alif. Fahim? Ayo, kalau dibaca jar sama nasab, umpamanya zaidaini ya, kilaihima. Ini juga sama, kiltaihima. Kiltaihima. Fahim? Ayo. Jadi menyesuaikan lafaz depannya jaa zaidani ya kila huma. Kalau zaidaini dibacanya nasab atau dibaca jar kan zaidaini karena isim tasniyah dibaca jar ataupun nasab pakai ya. Maka taukidnya bukan kilahuma tapi kilaihima. Jadi alifnya diganti dengan ya. Ini juga sama. Kiltahuma menjadi kiltaihima. Fahim? Ayo, maka inilah sekilas tentang taukid. Jadi saya ringkas ya. Taukid adalah penegasan terhadap suatu pernyataan, alias penegasan ini mengikuti lafaz sebelumnya.
Taukid adalah lafadz yang mengikuti lafadz sebelumnya. Lafadz sebelumnya ini disebut dengan muakkad. Ada taukid, ada muakkad. Ada muakkad, ada taukid. Berhubung taukid ini adalah lafadz yang mengikuti lafadz sebelumnya, maka taukid harus mengikuti muakkadnya dalam rafa'nya, nasabnya, jarnya, dan ma'rifatnya. Ketika muakkadnya dibaca rafa', maka dia harus dibaca rafa'. Ketika muakkadnya dibaca nasab, maka taukidnya harus dibaca nasab. Ketika muakkadnya dibaca jar, maka muakkadnya harus dibaca jar. Paham? Ayo. Kemudian taukid ada dua macam. Ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Taukid lafzi itu apa? Pengulangan lafadz yang sama. Pengulangan lafadz yang sama itu dinamakan taukid yang lafzi. Entah pengulangan dalam bentuk isim, fi'il ataupun huruf. Fahim? Ayo. Jadi pengulangan lafadz dengan lafadz yang sama itu namanya taukid lafzi, entah dalam isim, fi'il ataupun huruf. Ayo. Kemudian taukid yang kedua adalah taukid ma'nawi, yaitu pentaukitan dengan lafadz-lafadz tertentu. Jadi taukid ma'nawi itu memiliki lafadz-lafadz khusus, yaitu apa saja? Lafadz an-nafas, lafadz al-ain, lafadz kullun, jami'un, ammatun, sama lafadz kila sama kilta. Fahim? Aywa. Yang pertama, kalau taukidnya menggunakan lafadz an-nafas, maka ketika muakkadnya itu mufrad maka tetap nafas. Tapi ketika muakkadnya berupa isim tasniyah seperti zaidani dan jam seperti lafadz al-qaum, maka enggak nafas tapi harus dirubah menjadi anfus. Paham? Ayo. Sekarang al-ain. Ketika muakkadnya mufrad, maka taukid yang menggunakan al-ain itu tetap yaitu ainuhu. Ja'a zaidun ainuhu. Tapi ketika muakkadnya berupa isim tasniyah ataupun jamak seperti zaidani sama al-qaum di sini, maka bukan ainuhu tapi a'yun. A'yun. Aywa. Kemudian taukid dengan menggunakan lafadz kullun, jami'un sama ammatun. Tiga model taukid ini, yang kullun, jami'un, ammatun ini hanya untuk muakkad yang berupa mufrad sama jamak. Paham? Ayo. Kemudian ketika muakkadnya berupa isim tasniyah atau musanna, paham? Maka pakai apa? Kila sama kilta ketika dibaca rafa', tapi ketika dibaca nasab ataupun jar muakkadnya, maka taukidnya bukan kila wa kilta tapi kilaihima sama kiltaihima. Ayo. Paham? Ayo, wallahu alam bisawab. In kuntu mukhtian sawibuni, barangkali ada yang ditanyakan ataupun ditambahkan atau bahkan pentashihan ahlan wa sahlan, silahkan ditulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.